kita harus memprioritaskan kerajaan Allah. Nah, ini adalah syarat yang ketiga sebagai lanjutan dari khotbah tentang 10 kunci untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kita tahu ada 6 jalur Tuhan berbicara, tetapi 6 jalur itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak bisa mengaksesnya, kalau hati kita tertutup, kalau kita tidak siap. Nah, kita sedang belajar tentang 10 kunci untuk bisa memiliki hati atau memiliki kepekaan dan ketajaman untuk menangkap arahan Tuhan. Ini penting sekali di akhir zaman, karena hanya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang betul-betul dipimpin step by step oleh Tuhan, yang akan mengambil langkah-langkah tepat sehingga dia tidak perlu terjebak kepada kehancuran. Dia tidak perlu terjebak kepada jalan yang ujungnya menuju maut, saudara. Nah, saudara, yang ketiga, kita harus memiliki prioritas kerajaan Allah. Kepentingan kerajaan Allah sudah harus masuk dalam setiap aktivitas kita. Dari ketika kita bekerja, yang paling banyak kita lakukan tiap hari adalah apa? Kita cari uang. Bisa bilang amin? Nah, kalau kita mengerti rahasia ini, maka prioritasnya harus dirubah. Mulai sekarang prioritasnya adalah kerajaan Allah di atas. Amin. Itu yang kita kedepankan, kepentingan kerajaan Allah, tujuan kerajaan Allah. Cari uang itu cuma jembatannya. Belajar sekolah itu cuma jembatannya saja untuk kita menjalankan misi kerajaan Allah. Nah, saudara, mari kita lihat bagaimana kita hidup memprioritaskan kepentingan kerajaan Allah. Yang pertama, saudara, kita harus memiliki hati sebagai hamba yang mengabdi kepada kerajaan Allah. Matius 25 ayat 14 dan 15. Lalu kita lompat ayat 24 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai ayat 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya. Coba katakan bersama, memanggil hamba-hambanya. Kalau dipanggil, itu indera yang mana yang kita harus pakai untuk menangkapnya? Kita harus mendengar. Haleluya. Bisa nggak ada hamba yang budek, yang tuli, atau yang kurang perhatian, kurang fokus, sehingga waktu raja ini memanggil dia nggak dengar. Yang lain sudah maju, akan diberi kepercayaan, dia nggak dengar. Bisa nggak? Bisa. Tetapi saya percaya dan saya berharap kita semua akan menjadi hamba-hamba kerajaan Allah yang bisa dengar. Yang bisa nangkap. Raja memanggil. Kalau raja memanggil, ada kepercayaan. Di dalam ayat ini dikatakan apa? Memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Halo, mari bayangkan kita dipanggil itu kehormatan. Kita dengar, lalu Tuhan berbisik, aku ingin mempercayakan sesuatu kepadamu. Wow, ketika kita sedang bingung, apa yang kita lakukan gak jadi, apalagi ada yang kita lakukan malah gagal, kita rugi, kita sudah invest waktu, invest apa saja, tetapi rugi. Lalu kita menjadi bertanya-tanya, apa yang aku harus lakukan? Tiba-tiba sang raja bilang, atau ada utusan memanggil kita, membawa surat dari sang raja. Sang raja memanggil kau. Untuk menghadap sang raja saja nggak usah dikasih apa-apa, waduh.
Melihat berhadapan muka dengan sang raja yang begitu mulia, itu adalah kesempatan yang langka. Haleluya. Tapi di dalam ayat ini dikatakan, raja akan mempercayakan sesuatu. Angkat tangan, siapa yang mau dipercayakan sesuatu oleh Bapa? Hari-hari ini adalah hari-hari di mana banyak orang sedang dikasih kepercayaan oleh Tuhan. Nanti kita akan belajar. Saya menangkap kebenaran-kebenaran ini di dalam roh saya. Dan saya mengamenkannya. Saya ingin saya salah satu yang masih akan mendapatkan kepercayaan lebih oleh Tuhan. Haleluya. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2 talenta. Ya, di dalam ayat tadi, ya, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Haleluya. Tuhan itu bijak, ya. Tuhan itu tahu kapasitas kita. Maka kalau kita belajar terus kebenaran ini, Tuhan menunggu kapasitas kita berkembang. Jadi kita nggak bisa iren-irenan. Kok dia dipercaya lebih? Kok saya dipercaya masih kecil? Udah setia saja dengan yang kecil itu dulu. Sebab kalau Tuhan mempercayakan kita sesuatu yang lebih besar yang kita tidak sanggup, itu malah membahayakan hidup kita. Tetapi bukan berarti Tuhan bilang, ya sudah kamu segitu, enggak. Kerinduan hati Tuhan adalah dia ingin melihat anak-anaknya itu kapasitasnya bertumbuh, berkembang. Wow, kita harus belajar ini, ya. Kapasitas itu adalah daya tampung, kemampuan kita untuk menerima dan mengelola. Tuhan akan percayakan lebih. Beberapa hari yang lalu saya membaca, ada seorang anak muda, masih usia 16 tahun. Dia itu sudah sergap sekali berkumpul dengan teman-temannya, lalu kemudian dia mulai melayani. Nggak taunya Tuhan menilai semua yang dia lakukan itu. Ketika dia masuk usia 20, masuk kuliah, dia sudah jadi pemimpin. Lepas kuliah, saudara, dia dipakai Tuhan di mana-mana, bisnis maupun pelayanan, sebagaimana yang dia lakukan pada waktu dia masih sekolah tapi bisa melayani. Jadi Tuhan terus tambah kapasitasnya. Jadi dia menggunakan aktivitas atau kesibukan kesehariannya sebagai jembatan untuk bisa menyentuh banyak orang dengan kebenaran. Dia sering ajak temannya bercerita tentang firman, dia sering bagi buku rohani. Itu 16 tahun. Tetapi ada sebuah kesaksian klip mungkin sudah pernah dapat. Itu dari anak dari mentor kami di Jakarta. Ya, itu Bapak Arman. Sudah punya anak masih SD. Sudah bikin komsel di SD. Dan doanya nggak tanggung-tanggung. Supaya nggak diolok-olok pertama-tama. Kalau dia mau mendoakan temannya yang lagi murung, yang baru dibully, itu diajak ke toilet. Itu dia tumpang tangan. Lama-lama ketahuan para guru. Lama-lama dia minta izin sama guru-guru, sama kepala sekolah untuk bikin kelompok kecil. Dan dia pemimpinnya. Itu masih kelas 6 SD. Halo? Ada kelas 6 SD di sini? Sudah gede semua. Haleluya. Saudara, Daud, perhatikan Daud. Dia dipilih oleh Tuhan bukan pada waktu Saul sudah melakukan kesalahan. Enggak. Tuhan sudah melihat, memperhatikan pada waktu Daud dibuang oleh orang tuanya. Kalau kita baca Alkitab, Daud itu anak tertolak. Dia dibuang oleh bapak ibunya. Lalu dia disuruh menggembalakan 2-3 ekor kambing. Maksudnya, ya kalau bisa pas ada beruang mau menerkam, ya dia sekalian diterkam kira-kira begitu. Tapi dia melakukan itu dengan setia. Dan di padang pengembalaan itu dia punya telinga yang peka. Menurut kisah para rasul, Raja Daud ini sebelum jadi raja masih
tukang angon wedus, tukang menggembalakan kambing cuma berapa ekor. Dia itu sudah melatih kepekaannya untuk mendengar suara Tuhan. Jadi alasannya pada waktu Tuhan memilih Daud sebelum dilantik, alasan pertama yang Tuhan kasih tahu dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, Daud ini melakukan kehendak Allah pada zamannya, dia berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan nanti Raja Saul sudah gagal jadi raja lalu Tuhan itu kebingungan. Siapa? Enggak. Tuhan itu sudah punya orang yang bergaul dengan dia. Jadi yang menentukan, yang menjadi penentu nasib Daud pada waktu dia menjadi raja, akan menjadi raja, itu adalah perilakunya, apa yang dia lakukan jauh sebelum dia dipilih untuk menjadi raja. Oleh sebab itu, perhatikan, waktu Samuel pergi ke kampungnya Daud, ketemu orang tuanya, dan kemudian kakak-kakaknya sudah ditunjukkan, ditampilkan dengan badan, dengan fisik yang sangat memenuhi syarat untuk jadi raja. Tiba-tiba Tuhan bilang sama Samuel, bukan mereka. Jangan melihat format fisik mereka. Lalu Samuel tanya, apakah anak-anakmu cuma sekian? Oh ada. Itu di padang masih muda, masih kemerah-merahan. Aduh, nggak ditampilkan. Dia masih terlalu muda. Mungkin anak yang tidak diharapkan. Karena kakak-kakaknya kan udah gede. Tiba-tiba muncul si Daud. Kasih dia di padang gurun saja, di menggembalakan. Biar nggak bikin repot. Tapi Tuhan kok bisa tahu itu? Karena walaupun dia dibegitukan, walaupun dia seperti orang yang dijadikan kayak sampah, yang tidak berguna, tapi Tuhan tuh lihat. Dia punya spiritualitas, dia punya kehidupan rohani yang bagus. Itu ternyata yang menentukan nasibnya beberapa tahun di depan. Jadi apa yang saudara lakukan dari sekarang ini, bagaimana saudara memperlakukan talenta atau kepercayaan Tuhan yang kecil dalam hidup saudara, itu akan menentukan. Gak bisa saudara baru, nanti kalau usia sekian, saya baru kerja keras, gak bisa. Anak-anak muda yang ada pada pagi hari ini, gak bisa seperti itu. Hidupmu 15 tahun lagi, itu sudah kelihatan dari bagaimana engkau hari ini. Jadi nggak pakai falsafah, ya masih muda senang-senang. Ya bisa sih, masih muda senang-senang, nanti tua kau akan banting tulang kerja keras. Harusnya dibalik. Dari muda kita dilatih, kita dididik, kita didisiplin, supaya tua kita bersinar terang. Amin. Saya beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, Tuhan kasih. Jadi jangan rendahkan talenta yang ada padamu. Jangan bilang, ini belum waktunya. Aduh, ya. Kita baca terus. Lalu dikatakan, lalu ia berangkat. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Ini ayat 24. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhannya itu, wahai kamu, hamba yang malas dan jahat, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya,
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apa yang kita pelajari lagi di sini, saudara? Mari kita lihat. Dari ayat ini kita baca bahwa kita anak Tuhan gak bisa memilih. Saya mau jadi hamba Tuhan. Enggak. Nah, melayani Tuhan. Enggak bisa. Kalau kita malas, kita akan kena sanksi dari Tuhan. Nangkap maksudnya? Jadi kita nggak bisa memilih. Kita nggak bisa bilang, saya nggak bersedia, siapa kamu? Kalau Tuhan pakai bahasa itu. Kamu itu diciptakan sampai kubayar waktu jatuh dalam dosa. Kukorbankan diriku. Memangnya untuk kamu bisa seenaknya? Nggak bisa. Haleluya. Setiap kita punya tanggung jawab. Punya talenta yang sudah diberi. Gak bisa jual-jual mahal. Jual mahal sama gereja, gak apa-apa. Pendetanya gak akan kasih sanksi. Karepmu. Tapi kalau sudah bicara pekerjaan Tuhan, kita gak punya pilihan. Kita gak bisa berargumentasi dengan Tuhan, pakai alasan. Gak bisa. Jawaban Tuhan cuma satu, jahat ya. Kamu itu gak berguna, jahat, hatimu kotor. Itu sama dengan memberontak. Semua orang percaya anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Haleluya. Siapa yang sadar sekarang dirinya hamba Tuhan? Bukan hanya pendeta yang disebut hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Hati-hati. Jangan melecehkan hal melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan itu kehormatan. Kehormatan. Itu bukan bakpao yang sudah basi terus dikasih-kasih karena tidak laku. Itu mahal. Karena kalau kita masih dikasih kepercayaan melayani, itu berarti kita masih dipertahankan hidupnya. Haleluya. Saya yakin kalau Tuhan mengatakan saya sudah selesai, kemarin kami berdua sudah berangkat. Berarti kan belum selesai. Tuhan lihat masih harus mengerjakan dan dia pasti mengerjakan banyak hal. Maka Tuhan pertahankan. Haleluya. Bukan cuma nyawa. Bisnis kita pun, pekerjaan kita pun, bukan cuma dipertahankan. Kalau kita baca terus, kita akan ditingkatkan. Haleluya. Yang penting itu di dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita kerjakan, yang harus dikedepankan itu kepentingan kerajaan Allah. Gak bisa kita bilang begini, misalnya kalau masih kuliah, saya masih sibuk kuliah. Loh, pelayanan itu kan bukan cuma di gereja. Sekarang kita harus memperluas wawasan kita. Tadi malam saya sudah cerita di anak-anak muda. Ada beberapa anak muda di satu gereja di Bekasi, masih sangat muda, sudah menjadi misionari ke Turki. Sebelum itu, mereka sudah melakukan proses pemuritan di dalam gereja dan memuridkan teman-teman di luar gereja. Mereka kemudian belajar bahasa dan mereka tahu ada ladang penginjilan yang terbuka bagi mereka. Mereka diutus. Ada yang diutus 1 tahun sambil melakukan sesuatu di sana, ada yang cuma seminggu. Itu anak-anak muda. Saudara, bukan untuk menggerejakan, bukan. Bukan untuk mengGPDI-lerikan, bukan.
Kita sudah harus punya target-target pelayanan. Haleluya. Kita harus punya, masa kita nggak punya teman? Atau mungkin selama ini kita terlalu eksklusif. Ya pokoknya diri sendiri, kepentinganku, kesibukanku, urusanku banyak banget. Sehingga kita cuma lihat diri sendiri. Saya mau beritahu, orang yang mementingkan diri sendiri tidak akan diurus oleh Tuhan. Biar urus dewi. Tapi di dalam Alkitab maupun di zaman ini, orang-orang yang mementingkan urusan kerajaan Allah, justru urusannya ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Saya ingin tanya kepada saudara, ada motor di pinggir jalan, tapi bukan punyamu, gak bisa dipakai. Kau gak bisa pakai karena bukan punya, gak berguna. Itu kira-kira kau tertarik untuk opini apa enggak? Enggak. Tapi motor yang sudah moprot kalau asal masih bisa jalan, belum bisa beli motor lain karena dia berguna, pasti dirawat. Haleluya. Karena motornya itu berguna bagi diri. Saya mau beritahu, apapun yang ada dalam hidupmu, kalau digunakan, diprioritaskan untuk kerajaan Allah, itu cuma alat. Pasti Tuhan berkati. Haleluya. Gak pernah kebenaran firman Tuhan ini terus gagal. Gak pernah. Kalau kita nangkap itu cuma membalik tok prioritas. Oh ini alat, iya. Kita diberikan wilayah kehidupan itu, bidang kehidupan itu untuk bisa menjangkau, untuk bisa terhubung, coba katakan terhubung, terkoneksi dengan banyak orang. Di situ kita harus dimuati oleh visi, misi, tujuan kerajaan Allah. Kita harus boleh pakai kata jelalatan cari target kerajaan Allah. Amin. Kita tidak boleh menyia-nyiakan. Apalagi kalau kita ke kitab Yeskiel. Berapa banyak orang nanti akan komplain kepada Tuhan. Tuhan, aku ketemu dia lama. Sering ngobrol sama dia. Tapi dia nggak pernah cerita ada keselamatan di dalam Engkau. Apa dikira Tuhan tidak akan menuntut tanggung jawab kita? Hati-hati. Sekali lagi, tujuannya adalah membawa orang pada kerajaan Allah. Amin. Jadilah hamba yang setia, yang bertanggung jawab. Haleluya. Yang kedua, saudara, kalau kita sungguh-sungguh menjadi hamba yang mengabdi kepada kerajaan Allah, ya, maka kita akan memiliki kepekaan untuk mendengar panggilannya. Tadi kita sudah bahas. Kita bisa peka. Kenapa ada anak Tuhan? Ya, sering bertanya juga sih. Saya ada kalanya merasa lucu, mau ketawa. Kalau saya tanya balik, terus Anda hidupnya sehari-hari bagaimana? Di gereja sebagai apa ya? Cuma ibadah saja. Ya, terus untuk apa? Dengar suara Tuhan. Cukuplah yang firman Tuhan di khotbah itu kau dengar. Tapi saya kepingin kayak teman saya. Lah temanmu itu apa? Oh dia itu aktivis. Dia memuridkan banyak orang. Ya dia di sela-sela pelayanan, dia melayani. Ya itu kamu tiru dia. Karena kalau kita menjadi hamba yang setia, kita akan sering dipanggil oleh Bapa untuk tambah kepercayaannya, untuk kasih instruksi. Jadi hamba yang mengabdi kerajaan Allah itu kunci untuk kita punya kepekaan mendengar instruksi sang raja. Haleluya. Yang ketiga, mari lihat, mengabdi atau menghamba pada kerajaan Allah membuat kita sama atau satu frekuensi dengan sang raja. Lihat Matius 10 ayat 24 sampai ayat 25.
Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Haleluya. Jadi seorang hamba itu akan satu roh, kira-kira begitulah. Satu roh, satu frekuensi, itu istilah lain, satu hati. Dia ngerti kehendak dari majikannya, dia ngerti. Karena dia sudah menyatukan rohnya, hatinya, keinginannya, jiwanya untuk sama dengan kemauan Tuhannya. Haleluya. Itulah yang dimaksud tentang Daud. Daud itu mengerti kehendak Allah pada zamannya. Itu yang disebut dalam Kisah Rasul 13. Daud itu berkenan di hati Tuhan. Karena dia nggak pernah ngeyel sama Tuhan. Dia nggak pernah dablek. Kalau Tuhan ngomong kiri, di hatinya bunyi kiri, langsung mengirit. Itu sebelum dia jadi raja. Ya. Kenapa dia bisa jadi raja? Karena itu dia satu frekuensi dengan Tuhan, satu gelombang dengan Tuhan. Amin. Ini hanya ada pada hamba. Oleh sebab itu, siapapun saudara, sekalipun misalnya seorang pemimpin ya di dunia sekuler, siapapun, di hadapan Tuhan kau tetap harus berhati hamba. Tetap harus bawa kepentingan kerajaan Allah. Kalau kita keluar melakukan sesuatu, pernah nggak saudara berdoa, Tuhan, apa kira-kira yang Tuhan ingin aku lakukan untuk kepentinganmu sebentar dalam aktivitas saya? Jangankan pergi jauh, hanya untuk nonggo di sebelah sini saja. Kalau mau keluar hati saya dengan Tuhan bergumam, saya mau keluar sebelah. Itu kalau sudah keluar, saya pasti temukan pintu untuk berbicara. Untuk jadi berkat. Saya pernah ketemu dengan orang yang ininya, jualnya pokoknya, dagangnya, bisnisnya, itu hal-hal yang berkaitan dengan agama. Saya ngomong itu hampir 1 jam, itu ngalir saja. Saya mau beritahu sebelumnya, maaf, kalau berhadapan dengan orang seperti itu, saya akan cepat-cepat menarik diri. Karena saya tidak mempersiapkan diri sebagai hamba kerajaan Allah. Tapi tahun-tahun terakhir ini, saya selalu bangun kesadaran diri saya ini hamba kerajaan Allah. Jadi saya terus-menerus mempersiapkan. Siap kalau Tuhan mau pakai. Saya selalu haus. Saya nggak bisa lihat orang tanpa berpikir, kira-kira orang ini target nggak? Gitu. Dalam Lukas 10, kira-kira ini orang damai nggak? Artinya orang damai itu, dia itu nggak gelisah kalau ketemu saya. Kalau ngobrol, dia nggak kemudian menjadi nggak tenang. Malah omong, wah ini orang damai. Malah dia yang ajak ngobrol, wah dahsyat ini. Ya, malah dia yang ajak ngobrol. Kan luar biasa, itu namanya orang damai. Kalau kita masuk ke satu rumah disambut, damai sejahtera bagi orang itu. Haleluya. Jadi cara kita menemukan target, bukan sembarang orang ketemu, walaupun dia lagi dakwah, terus kita, saya mau injil kamu. Bukan begitu ajaran Alkitab. Kita disuruh mengenali orang itu, bangun hubungan. Kalau dulu kita malas, tapi sekarang kalau kita lihat ada target, wah ini orang lagi punya masalah. Bangun hubungan sama dia, siapa tahu dia itu adalah target kerajaan Allah. Haleluya. Kita nggak bisa menunggu. Alkitab berkata, pergi.
Pergi itu berarti kita harus inisiatif. Kita nggak bisa diam-diaman lagi saat ini pasif. Tuhan Yesus sudah mau datang. Buahmu sudah ada atau belum? Haleluya. Haleluya. Yang kelima saudara, jika kita sungguh-sungguh menjadi hamba kerajaan Allah, kita bisa mendapatkan sepatah kata yang berkuasa dari sang raja kita untuk menyelesaikan masalah kita. Mari lihat Matius 8 ayat 8 sampai 9. Ini tentang hamba. Makanya kita harus punya kerinduan untuk dipakai Tuhan. Itu dulu kita punya kerinduan. Mari lihat Matius 8 ayat 8 9. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan lain, maka ia mengerjakan. Ini prinsip kehambaan. Lihat saudara, ketika seorang hamba meletakkan diri di bawah otoritas kerajaan Allah, dan dia memerlukan sesuatu dari Tuhan, dia butuh solusi dari Tuhan, dia butuh pertolongan. Menurut dia bilang begini, satu patah kata saja engkau ngomong, itu sudah cukup. Hambaku pasti sembuh. Itu bukan kepentingannya, hambanya. Ya. Karena alasannya itu. Seorang hamba cukup diomongi satu saja, itu dia kerjakan. Oleh sebab itu perwira ini meletakkan diri di hadapan Yesus seperti hamba itu. Ngomong aja, satu. Satu patah kata, enggak usah banyak-banyak. Dan aku percaya, hambaku itu akan sembuh. Ngomong satu patah kata. Nah, persoalannya, kenapa ada banyak anak Tuhan, masalahnya enggak tertolong. Tuhan sudah ngomong berpatah-patah kata. Dia tidak mendengar. Kenapa? Dia tidak memiliki hati hamba. Perwira ini datang di hadapan Tuhan. Dia memposisikan dirinya seperti hambanya dia yang dia katakan itu. Dia posisikan, ngomong aja. Sama seperti aku kalau ngomong sama hambaku, pasti dia kerjakan. Ngomong saja sama aku harus bagaimana. Dan itu aku akan taati dan pasti hambaku sembuh. Hambaku juga begitu kok. Kalau aku ngomong, dia pasti langsung kerjakan. Begitu juga aku. Satu patah kata saja, itu sudah cukup. Aku akan kerjakan dan itu pasti akan menyembuhkan hamba. Saudara, kalau kita jadi hamba dan taat gak ngeyelan sama Tuhan, minta satu patah kata. Jangankan satu patah kata, dua patah kata saja. Kalau kita perlu, pasti Tuhan berikan. Haleluya. Haleluya. Makanya orang yang tujuan hidupnya adalah prioritas kepentingan kerajaan Allah. Di tengah-tengah kesibukannya dia bisa mendengar loh. Bukan dengan telinga tapi di hatinya bisa muncul perkataan. Berhenti. Wah. Saya punya teman di Tegal, dia selalu telepon saya. Dia bilang begini, banyak orang gak percaya tapi bisa ditanyakan sama orang-orang yang mengalami. Orang yang kasih mimbar kita, itu bukan orang kaya. Kalau dia punya keinginan, dia berdoa. Dan dia taat. Sekali lagi, waktu 2 hari lalu dia telepon saya, dia lagi kepepet. Tapi dia punya keinginan. Dia punya proyek, sudah selesai, gak dibayar. Ya, gak diberi keuntungan sama dia. Sekitar 40 atau 50 juta. Lalu dia minta, tolong bantu doa ya Pak. 20 juta saya mau pakai untuk melayani hamba-hamba Tuhan.
Beberapa bulan kemarin saudara, di masa PPKM, para hamba-hamba Tuhan kan juga kesulitan. Terutama mereka yang jemaatnya terdampak berat. Karena saya juga menyalurkan dari garis depan kepada para hamba Tuhan. Satu waktu Tuhan tuh bicara sama dia. Dia kenal seorang hamba Tuhan. Dia tahu jemaat yang digembalakannya berapa. Bagaimana ya hidup? Tiba-tiba itu Tuhan ngomong, kirim dia beras 25 kilo. Wah, tapi kalau ke sana kan repot. Dia telepon, gimana kalau saya kasih mentahan 250.000? Tapi pada waktu dia ke ATM, itu macet, nggak keluar duit. 3 kali. Pulang rumah, dia ketemu buku tabungan BRI sudah lama. Dia penasaran, kenapa Tuhan ketemukan dengan buku yang sudah lama ini, sudah diurus. Ini ono duitnya ora. Begitu dia periksakan, isinya bisa ditarik 1,5 juta. Dan Tuhan ngomong di hatinya, kenapa kau 3 kali tarik nggak keluar? Karena ini yang harus kau beri. Itu diberi 1,5 juta. Ternyata siapa Tuhan itu? Mobilnya juga lagi moprot, butuh duit. Ini yang memberi dia lagi kepepet, tapi Tuhan pakai. Haleluya. Haleluya. Karena dia proyeknya sering ke luar pulau, istrinya stroke juga. Ini stroke istrinya sekarang ini. Dia sering keluar. Satu waktu ada seorang hamba Tuhan dari kelas 1 SMP sudah keluar dari Manado. Orang tuanya di sana nggak pernah ketemu. Lalu satu waktu Tuhan ngomong, kenapa nggak bantu dia untuk ketemu orang? Dia digerakkan Tuhan kasih 1 tiket. Tapi sebelum berangkat, tiba-tiba Tuhan ngomong. Waktu telepon-teleponan sama istrinya, dia dengar istrinya nangis. Karena apa? Kalau pulang ke Manado mungkin 1 bulan baru balik. Mereka belum pernah pisah. Tuhan ngomong lagi, kenapa enggak sama istri anaknya? Uang dari mana? Dia bilang begitu. Uang dari mana? Ini orang bukan orang kaya. Kalau dia digerakkan Tuhan untuk melakukan sebuah pelayanan, dia belum tentu punya uang. Tapi kemudian dia, kalau Tuhan yang suruh, oke, dia berdoa. Ya. Lalu tiba-tiba orang yang belum kirim fee-nya buat dia, kirim. Lalu dia telepon si ibu gembala. Waktu ditelepon, itu cepat-cepat ditutup karena apa? Hatinya si ibu gembala itu sudah teriris-iris. Suaminya akan pulang ke Manado, pasti lama. Telepon lagi, tolong jangan ditutup teleponnya. Nah saudara, kalau dikasih tahu, siapkan KTP. Harus beli tiket. Satu malam itu keluarga Mbak tidak bisa tidur. Karena mereka seperti mimpi. Begitu kemudian naik pesawat bareng, istrinya minta sama suaminya, coba kamu cubit aku mimpi apa beneran. Mereka saling suruh cubit. Begitu sampai di bandara di Manado, ketemu orang tua, mereka lupa orang yang menolong. Tangis-tangisan sampai orang yang menolong ini sudah sampai ke tujuan yang sebenarnya. Ditelepon, wah aku kehilangan bapak. Udah pulang aja ke kampung, aku sudah sampai ke tujuan. Saking senangnya. Saudara perhatikan, sekali lagi, itu bukan orang yang punya banyak duit. Ketika ketemu saya pertama kali dia bilang, Pak tolong jangan menyangka saya ini punya deposito. Tapi apa saja. Saudara bisa bayangkan, 24 mimbar seperti itu dan meja perjamuan dibikin dia. 2 kali. Dan ini dia lagi berdoa untuk supaya Tuhan beri berkat daerah Jepara. Belum ada, dia minta sama Tuhan. Artinya begini, ketika ada orang ingin melayani Tuhan, itu ada saja Tuhan tolong. Dan itu membuat usahanya walaupun nggak berlimpah-limpah, tapi jalan terus. Jalan terus.
lacak. Haleluya. Saya beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya senang sekali, tapi menurut dia, kalau dia cerita sama orang lain, belum tentu percaya karena itu hal yang aneh. Lah kalau enggak gitu ya bukan Tuhan kan? Kalau yang normal-normal ya semua orang percaya karena apa? Semua orang mengalami. Tapi kalau yang aneh begitu, kalau bukan mujizat Tuhan kan aneh. Makanya orang bilang apa iya? Nah ini bukan hamba Tuhan ini. Jemaat biasa. Ya. Nah saudara, kalau kita mau kerjakan sesuatu bagi Tuhan, maka sepatah kata dari Tuhan itu sangat berkuasa. Kita percaya? Percaya? Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang harus kita putuskan sekarang? Mulailah rubah prioritas hidup. Tidak usah rubah usahamu, kerjamu, hanya letaknya saja. Prioritasnya diubah. Kalau tadinya kita manfaatin kerajaan Allah demi kepentingan kita. Sekarang enggak. Kita harus memanfaatkan kepentingan kita untuk kepentingan kerajaan. Cuma ditukar